Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah di sela-sela kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi. Di sela rangkaian kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri menjalani ibadah umroh. Prabowo tiba di pelataran Masjidil Haram dikawal ketat oleh petugas keamanan Arab Saudi dengan didampingi oleh Menteri Agama Nazaruddin Uman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Pemirsa, rumah subsidi terus menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Meski harganya murah, namun Menteri Perumahan dan Pemukiman Marwarar Sirait meminta pengembang utamakan kualitasnya. Pemerintah terus berusaha kembangkan rumah subsidi. Kerjasama dengan sejumlah perusahaan pengembang pun dilakukan. Hasilnya, contoh rumah subsidi sudah bisa dilihat oleh masyarakat. Menteri Perumahan dan Pemukiman RI, Marwarar Sirait pun meminta pihak pengembang untuk mendengarkan warga dalam mendesain. Kan kita mau melakukan suatu terobosan. Bagaimana harga tanah di kota itu mahal, ya kan? Bagaimana bisa membuat rumah di kota yang tanahnya mahal. Dan saya udah banyak ketemu anak-anak muda, lokasi itu penting banget. Dan kita tentu nanti saya pikirkan juga bagaimana membuat rumah susun buat anak-anak muda. Dengan desain yang menarik, ya, dengan mungkin ukurannya nggak usah terlalu besar, ya, sehingga lebih terjangkau. Pelaksanaan program rumah subsidi menjadi sorotan masyarakat dan pakar. Salah satunya adalah Lembaga Kajian Non-Pemerintah Prasasti Center of Policy Studies. Sejumlah akademisi dan negarawan yang tergabung dalam prasasti, seperti pakar hukum tata negara Jimli Ashidik, serta mantan Gubernur B dan mantan Gubernur IMF Burhanuddin Abdullah, siap mengawal program-program pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira fungsi dari prasasti adalah untuk menjadi suatu badan atau entitas yang bisa berikan penilaian objektif, Ibu. Dan kita bisa kasih masukan-masukan yang ilmiah berdasarkan sains dan data. Tak hanya rumah subsidi, para pakar yang tergabung dalam prasasti akan mengawasi jalannya seluruh program pemerintahan Prabowo. Tujuannya, supaya penggunaan anggaran yang ada tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan, tewas bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di Tal Al-Hawa sebelah barat Gaza, Palestina. Dr. Marwan Al-Sultan bersama keluarganya syahid usai menjadi korban serangan udara Israel di kediamannya pada Rabu waktu setempat. Dr. Marwan adalah petugas kesehatan ke-70 yang terbunuh oleh serangan Zionis Israel dalam 50 hari terakhir. Informasi duka ini disampaikan oleh organisasi medis Palestina yang telah menemukan jasad Dr. Marwan. Dr. Marwan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Sementara pemirsa, Kementerian Luar Negeri turut berduka cita atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia Marwan Al-Sultan usai dibunuh Israel. Dr. Marwan adalah sosok berdedikasi yang tanpa henti memimpin Rumah Sakit Indonesia dalam situasi sulit. Kementerian Luar Negeri RI turut berduka atas meninggalnya Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan Al-Sultan, dalam serangan Israel di Gaza. Hal ini disampaikan Kemlu melalui akun resminya di X. Dalam unggahannya, Kemlu menyebut Indonesia mengapresiasi jasa, komitmen, dan perjuangan Dr. Marwan bagi kemanusiaan dan perdamaian di Palestina. RI juga menyerukan penghentian kekejaman Israel terhadap Gaza, serta mendorong gencatan senjata.
Marwan Al-Sultan merupakan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Palestina yang memiliki karir panjang sebagai dokter. Marwan Al-Sultan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang banyak bekerja sama dengan tim kemanusiaan internasional. Ia juga dikenal sebagai sosok yang berdedikasi, tanpa henti memimpin RS Indonesia dalam situasi sulit. Tanpa lelah, ia berusaha menyediakan layanan medis penting bagi rakyat Palestina.